Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 237, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidhah fa nisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir." Innallaha bima ta'maluna basir. Surat Al-Baqarah ayat 237. Saya terjemahkan dulu maknanya. Wa in talaqtumuhunna, mana jika kalian menceraikan istri-istri kalian min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menggauli mereka, wa qad faradtum lahunna fariidhah, sementara kalian sudah menentukan nominal mahar, maka apa kewajibannya? Fa nisfu ma faradtum, maka kalian harus tetap membayar mahar tapi setengah, ya. Illa an ya'funa, kecuali para istri memaafkan, au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, atau sang suami memaafkan. Wa anta'fu aqrabu litaqwa, siapa yang memaafkan lebih dekat kepada ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum, maka janganlah kalian meninggalkan sikap bermuamalah bil fadl di antara kalian. Inilah landasan ada nama istilah al-muamalatu bil fadl ayat ini. Ayat ini kisahnya begini, ada seorang lelaki menikah dengan seorang wanita tetapi belum digauli. Ketika akad nikah disebutlah mahar. Taruhlah mahar misalnya 100 juta. Mahar 100 juta, kemudian dia akad nikah dengan tersebut, sahlah wanita tersebut menjadi istrinya. Namun mereka belum hidup serumah, belum saling berhubungan, belum belum ada hubungan intim antara mereka berdua. Kemudian ternyata sang lelaki menceraikan istrinya tadi, ya. Dan ini mungkin terjadi kalau di Arab Saudi sampai sekarang masih ada tradisi seperti itu. Jadi antara akad dengan malam pertama masih ada jeda. Di sana masih demikian. Jadi akad dulu, nanti tinggal serumah entah berapa bulan kemudian. Sampai sekarang masih ada seperti itu. Kalau di Indonesia tidak ya. Indonesia biasanya akad langsung malam pertama. Kalau enggak akad langsung sore pertama. Kalau mungkin siang pertama. Tergantung sikon, situasi dan kondisi. Tapi kalau di Arab ada antara akad dengan tinggal bareng itu ada jeda. Ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi menikah dengan Aisyah ketika Aisyah berusia 6 tahun. Ketika masih di Mekah, baru Nabi tinggal serumah dengannya. Ketika Aisyah sudah usia cukup 9 tahun, baru kemudian tinggal serumah dengannya. Bana biha, tinggal bareng ketika di Madinah. Jadi ada jarak bahkan 3 tahun. Nah, ketika terjadi pernikahan, kemudian sudah disebutkan nominal mahar, ternyata dicerai. Belum diapa-apain, belum disentuh, belum berduaan, belum berkhalwat. Terjadi qadar Allah, cerai. Nah, apa yang wajib dilakukan oleh sang lelaki? Sang lelaki tetap harus bayar mahar tapi setengah. Qad faradtum lahunna fariidhah fa nisfu ma faradtum. Maka kalian wajib membayar setengah mahar. 100 juta jadi berapa? 50 juta. Jadi berapa? 100 jadi berapa? Sekolahnya benar berarti sekolah pagi bukan sekolah sore. Baik, jadi berapa? 50 juta. Kenapa? Karena wanita ini sudah dia nikahi. Ketika dia sudah nikahi, tidak ada boleh laki-laki lain untuk melamar wanita tersebut. Ya, ada sisi merugikan sang wanita. Dia sudah jadi istri sah, kemudian akhirnya diceraikan. Jadi ada sisi sedikit kerugian, maka Allah mewajibkan bayar setengah mahar. Tapi Allah berkata, illa ayyafuna, kecuali wanita tersebut memaafkan dengan mengatakan, ya sudah enggak usah bayar apa-apa. Wong saya juga belum diapa-apain, belum sempat berduaan, belum sempat berkhalwat, belum disentuh, belum dicium, belum diapa-apain. Udahlah, gratis, enggak usah bayar. Allah mengatakan illa ayyafuna, kecuali para wanita atau sang wanita memaafkan. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, atau sebaliknya. Sang lelaki berkata, enggak, saya bayar total, saya enggak bayar separuh. Saya bayar 100 juta. Saya sudah merugikan dia. Saya sudah booking dia, enggak bisa diapa-apain, enggak dilamar oleh orang, ternyata saya ceraikan. Saya enggak bayar setengah, saya bayar apa? Total. 100 juta. Jadi Allah memotivasi di antara keduanya. Setelah itu Allah berkata, wa anta'fu aqrabu litaqwa. Siapa yang memaafkan lebih dekat kepada ketakwaan. Yaitu Allah motivasi keduanya. Apakah sang wanita yang memaafkan atau lelaki yang bayar secara 100%. Setelah itu Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian meninggalkan, nisyan di sini maknanya tark. Janganlah kalian meninggalkan sikap bermuamalah bil fadl di antara kalian. Dalam buku terjemahan, sebagian terjemahan ditafsirkan jangan kalian melupakan. Ini tafsir yang keliru.
Tafsir yang keliru. Karena rata-rata kitab tafsir menafsirkan bukan melupakan kebaikan. Karena sebagian orang menafsirkan ini, mereka mengatakan kalau terjadi perceraian, jangan lupakan kebaikan-kebaikan masa lalu. Sebagian orang menafsirkan ayat ini yang mengatakan kalau kalian menceraikan istri atau istri pisah dari suami, maka jangan lupakan kebaikan-kebaikan masa lalu yang pernah kalian jalani. Dan ini penafsiran tidak tepat. Kenapa? Karena mereka memang belum tinggal bareng. Mereka belum tinggal apa? Bareng. Mereka belum tinggal bareng, mereka belum berumah tangga, baru cuma akad nikah. Tentunya yang dimaksud dengan ayat ini adalah wala tansul fadla bainakum, janganlah kalian meninggalkan muamalah bil fadl di antara kalian. Innallaha bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Kenapa Allah mengatakan wala tansul fadla bainakum? Apa yang dimaksud dengan muamalah bil fadl? Muamalah bil fadl itu seorang melakukan kebaikan meskipun yang dibaikin tadi tidak pernah berbuat baik kepada dia. Tidak pernah berbuat baik kepada dia. Kisah dua orang ini, lelaki dan wanita ini menikah, mereka baru akad nikah, tidak ada interaksi di antara mereka sebelumnya. Tidak pernah wanita melayani sang laki dan tidak pernah sang laki memberi kebaikan kepada wanita. Cuma akad nikah saja. Meskipun belum ada kebaikan sebelumnya dari sang wanita atau sang laki, tapi Allah menyuruh untuk berbuat baik.